Good evening, brothers and sisters in Christ. Selamat malam saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. It's so good to see all of you here on site in APL and online through Zoom. Sungguh bahagia sekali bisa melihat saudara-saudari kembali beribadah bersama, baik yang di APL maupun yang di Zoom. Tonight we are still on the theme of time, and today's sermon is titled Using Time Faithfully. Malam hari ini tema khotbah kita masih berhubungan dengan waktu. Dan khotbah hari ini berjudul Menggunakan Waktu dengan Setia. When I first arrived in Singapore to study for my bachelor's, it was a moment of great passion and enthusiasm. I arrived with great thankfulness, and I promised God that with every second, every breath that I'm in Singapore, I will use it for God. Ketika pertama kali saya tiba di Singapura untuk menempuh S1 saya, itu adalah momen yang penuh semangat dan antusiasme. Saya tiba dengan rasa syukur yang mendalam dan saya berjanji kepada Tuhan bahwa setiap detik, setiap nafas yang saya ambil di Singapura akan digunakan untuk Tuhan. It was romantic, it was poetic, but I could not accomplish this. Terdengar romantis, puitis, tapi saya tidak bisa melakukannya. There were days that went by when life felt wasted. It wasn't a day when I could gladly say, I've used it for God. And there were days when I kept sliding back to my old habits. Ada hari-hari yang berlalu ketika hidup terasa sia-sia. Itu bukan hari ketika saya bisa dengan senang hati mengatakan bahwa saya telah menggunakan waktu saya untuk Tuhan. Itu adalah hari di mana ketika saya kembali ke kebiasaan lama saya. Have you ever made such a promise, brothers and sisters? Pernah enggak saudara-saudari membuat janji seperti itu kepada Tuhan? What happened to those promises? Apa yang terjadi dengan janji-janji itu? We want to obey and be better, but too often we backslide. Kita mau menjadi lebih baik dan taat kepada Tuhan, tetapi terlalu sering kita itu malah kembali ke kebiasaan lama kita. Can we really keep those promises? Apakah kita benar-benar bisa menepati janji-janji seperti itu? Are we even able to stop wasting our time? Apakah kita mampu menghentikan untuk membuang waktu kita? I believe all of us here want to use our time fruitfully and faithfully, right? Saya yakin semua orang di sini ingin menggunakan waktu kita dengan bijak dan setia, betul? But how? Tapi bagaimana? I believe this is a great struggle among the young generations, but it may be even so for the older generations. Saya yakin ini adalah sebuah perjuangan atau pergumulan besar bagi generasi muda. Tetapi hal ini mungkin juga berlaku bagi generasi yang lebih tua. I hope we realize that this is not something we should pass by, and I hope that we can see the dangers of wasting time in our lives. Saya harap kita bisa menyadari bahwa ini bukanlah sesuatu yang boleh kita abaikan begitu saja. Saya harap kita bisa melihat bahaya akan membuang-buang waktu di dalam hidup kita. Sometimes we see days wasted only when we didn't do much productivity that day. But it's more than that. I'm talking about days when our lives are not lived for God. Our thoughts are not in God. Our living is not pleasing to God. And of course, we do not glorify God. Terkadang kita hanya menyadari membuang waktu-waktu itu seperti tidak melakukan banyak hal yang produktif di dalam hidup kita pada hari itu. Tapi sebenarnya membuang waktu itu lebih dari itu. Membuang waktu artinya kita tidak menghidupi waktu kita untuk Tuhan. Pikiran kita tidak tertuju kepada Tuhan. Cara hidup kita tidak menyenangkan Tuhan. Dan tentu saja sudah pasti kita tidak memuliakan Tuhan. Brothers and sisters, a time used fruitfully and faithfully is time used for God. Saudara-saudara yang terkasih, waktu yang digunakan dengan bijak dan setia adalah waktu yang digunakan untuk Tuhan. As the preacher concludes his message in Ecclesiastes 12 verses 13 to 14, when all has been heard, the end of the matter is fear God. Worship him with awe-filled reverence, knowing that he is Almighty God, and keep his commandments, for this applies to every person.
For God will bring every act to judgment, every hidden and secret thing, whether it is good or evil. Kita akan melihat seperti kesimpulan ayat dari sang pengkhotbah dalam buku Pengkhotbah 12 ayat 13 sampai 14. Setelah segala sesuatu didengar, kesimpulannya adalah takutlah kepada Tuhan, sembahlah Dia dengan rasa takjub dan hormat, mengetahui bahwa Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa, dan taatilah perintah-perintahnya, karena hal ini berlaku bagi setiap orang, sebab Tuhan akan menghakimi setiap perbuatan, setiap hal yang tersembunyi dan rahasia, baik yang baik maupun yang jahat. Whatever you do, if it is not done for God, if it does not in alignment with His commands, it has no purpose and no value. Apapun yang saudara lakukan, jika tidak dilakukan untuk Tuhan, jika tidak sesuai dengan perintahnya, maka hal yang saudara lakukan itu tidak ada tujuan dan tidak ada nilainya. No matter what riches we gain or how precious a memory might be, it cannot outweigh the good that we will be judged for, that is to fear God. Tidak peduli seberapa kekayaan yang saudara miliki, tidak peduli seberapa banyak kenangan yang saudara simpan, hal itu tidak dapat menandingi kebaikan yang harus atau tindakan yang harus kita pertanggungjawabkan. Dan itulah arti dari takut akan Tuhan. So now we might ask, what is the application? How should we use our time to fear God? Jadi sekarang kita mungkin bertanya, bagaimana seharusnya kita menggunakan waktu kita untuk takut akan Tuhan? Life in the fear of God is not so monastic as we might imagine. Someone whose life is waking up, praying, and then going to bed. Hidup dalam takut akan Tuhan itu tidak seperti yang orang selalu bayangkan. Hidupnya hanya bangun, doa, tidur. Life goes on and we live in the fear of God throughout our lives. Hidup itu terus berlanjut dan kita hidup dalam ketakutan akan Tuhan sepanjang hidup kita. What we will be discussing today are methods spoken in His Word, and I found to be effective in keeping my mind set on the fear of God in the time given by God. And I hope that this can be a commitment for you and me to keep using our time for God faithfully. Yang akan saya bicarakan malam hari ini adalah hal-hal yang telah Tuhan sampaikan dan saya temukan efektif untuk menjaga pikiran saya tetap fokus pada Tuhan dalam waktu yang telah Tuhan berikan. Dan saya harap ini dapat menjadi komitmen bagi kita semua untuk terus menggunakan waktu yang Tuhan telah berikan dengan setia. Firstly, it is to deny our flesh. Yang pertama, yaitu dengan mematikan daging kita. Yes, the decision to start using our time for God means that we can no longer use our time for ourselves anymore. Agree? Keputusan untuk menggunakan waktu kita untuk Tuhan berarti kita tidak lagi dapat menggunakan waktu untuk diri kita sendiri. Setuju semuanya? And this can only be done by denying our flesh. Dan hal ini hanya bisa dilakukan ketika kita menahan keinginan daging kita. Romans 7 verses 14 to 16 says, "We know that the law is spiritual, but I am a creature of the flesh, worldly, self-reliant, carnal, and unspiritual, sold into slavery to sin and serving under its control. For I do not understand my own actions. I am baffled and bewildered by them. I do not practice what I want to do, but I am doing the very thing I hate, and yielding to my human nature, my worldliness, my sinful capacity. Now, if I habitually do what I do not want to do, that means I agree with the law, confessing that it is good, morally excellent." Roma 7 ayat 14 sampai 16 berkata, kita tahu bahwa hukum itu rohani, tetapi aku adalah makhluk daging, duniawi, mengandalkan diri sendiri, kedagingan dan tidak rohani.
terjual sebagai budak dosa dan berada di bawah kendalinya. Ayat 15, sebab aku tidak mengerti perbuatan-perbuatanku sendiri. Aku bingung dan terheran-heran olehnya. Aku tidak melakukan apa yang aku inginkan, tetapi aku melakukan hal yang aku benci dan menyerah pada tabiat manusiawiku, keduniawianku, kemampuan dosaku. Ayat 16, jika aku secara teratur melakukan apa yang tidak aku inginkan, itu berarti aku setuju dengan hukum, mengakui bahwa ia baik secara moral unggul. Brothers and sisters, our bodies naturally crave sensual, carnal pleasure. This is not news to us. Saudara-saudari, tubuh kita secara alami mendambakan kenikmatan sensual dan fisik. Ini bukanlah hal yang baru bagi kita. We must understand this fact. Though we are new creations in Christ through the indwelling of His Spirit and through His baptism, we are still creatures of the flesh. Kita harus memahami fakta ini, bahwa meskipun kita adalah ciptaan baru di dalam Kristus melalui kediaman Roh Kudus-Nya dan melalui baptisannya, kita tetaplah makhluk yang berdaging. Yet the Word of God commands us to live in righteousness, in newness of life. God has also given us the strength and power to overcome, and because of that, we must do what we do not want to do. Namun firman Tuhan secara tegas telah memerintahkan kita untuk hidup dalam kebenaran. Dalam kehidupan yang baru, Tuhan juga telah memberikan kita kekuatan dan kuasa untuk mengatasi. Dan karena itu kita harus melakukan apa yang tidak kita inginkan. It is natural for us to crave backsliding, but we cannot do that. If we are to be aligned, that is, if we agree with God, being on the same side as God, the right that we must do is to stop practicing the very thing we used to love, which we must hate now. Sangat wajar bagi kita untuk merindukan kembali ke kebiasaan lama. Tetapi kita tidak boleh melakukannya. Jika kita ingin sejalan dengan Tuhan, yaitu kita setuju dengan Tuhan dan mau berada di pihaknya Tuhan, kebaikan yang harus kita lakukan adalah menghentikan hal-hal yang dulu kita cintai dan harus kita benci sekarang. Proverbs 8 verse 13 says, "The reverent fear and worshipful awe of the Lord includes the hatred of evil, pride and arrogance and the evil way, and the perverted mouth I hate." Amsal 8 ayat 13 berkata, rasa takut yang penuh hormat dan kekaguman yang mendalam kepada Tuhan meliputi kebencian terhadap kejahatan, kesombongan, dan keangkuhan, serta jalan yang jahat dan mulut yang sesat aku benci. The Word of God declares with authority what is good and bad. Firman Tuhan dengan otoritas tertingginya menyatakan apa yang baik dan apa yang buruk. We used to place our self-righteousness on the throne of judgment, but now we must submit to what God says. Dulu kita menempatkan keangkuhan, kesombongan diri kita di atas tahta penghakiman. Tetapi sekarang kita harus tunduk pada apa yang Tuhan katakan. Brothers and sisters, can we feel the paradigm shift that the Word of God is showing to us? Saudara-saudari, apakah kita dapat merasakan pergeseran paradigma yang ditujukan oleh firman Tuhan kepada kita malam hari ini? Our way of seeing right and wrong needs to be changed from self to submission. Cara kita memandang benar dan salah perlu diubah. Dari egoisme menjadi tunduk sepenuhnya kepada Tuhan. That means that we ourselves do not have any right to determine right or wrong. Itu berarti kita sendiri tidak memiliki hak untuk menentukan apa yang benar atau yang salah. What we do now, therefore, needs to reflect what is written in the Word of God. This requires us to have a transformation in our minds that we cannot be living the way we used to live. It has to be different. Apa yang kita lakukan saat ini harus mencerminkan apa yang tertulis di dalam firman Tuhan. Hal ini membutuhkan transformasi dalam
pikiran kita. Kita tidak boleh hidup seperti cara kita hidup sebelumnya. Harus berbeda. When the word of God says in Matthew 16 verse 24, if anyone wishes to follow me as my disciple, he must deny himself, set aside selfish interests, and take up his cross, expressing a willingness to endure whatever may come and follow me, believing in me, conforming to my example in living, and if need be, suffering or perhaps dying because of faith in me. This is a radical change of living. Ketika firman Tuhan di Matius 16 ayat 24 mengatakan, jika ada yang ingin mengikuti aku sebagai muridku, ia harus menyangkal diri, meninggalkan kepentingan pribadi dan memikul salibnya, menunjukkan kesediaan untuk menanggung apapun yang mungkin terjadi dan mengikuti aku. Percaya kepadaku, meneladani contohku dalam hidup, dan jika perlu menderita atau bahkan mati karena iman kepadaku. Inilah perubahan hidup yang radikal. There is no such thing as a follower of Christ who still live the same life. Tidak ada orang yang mengikut Kristus namun tetap hidup sama seperti seorang yang belum mengenal Kristus. We are changed and we are called to such change. Kita telah diubah dan dipanggil untuk mengalami perubahan tersebut. We are unable to see evil in our flesh. We are unable to stop sinning. We are unable to change, transformed, and be restored. Kita telah diberikan kemampuan oleh kasih karunia Tuhan untuk melihat kejahatan, untuk melihat dosa dalam diri kita. Kita telah diberikan kemampuan untuk berhenti berbuat dosa. Dan kita telah diberikan kemampuan untuk diubah, ditransformasi, dan dipulihkan. But do you believe that you can be changed? Tetapi pertanyaannya, apakah saudara-saudari percaya bahwa kalian, kita semua bisa berubah? I want to share a little testimony about myself. Saya ingin berbagi sedikit kesaksian tentang diri saya. I only started understanding and living out the Christian life not too long ago. Saya baru mulai memahami dan menjalani kehidupan Kristen saya belum lama ini. My previous life had its list of baggages that really pulled me down, and it made extremely difficult to change. Kehidupan saya sebelumnya memiliki banyak hal buruk yang benar-benar menarik saya ke bawah dan membuat saya sangat sulit untuk berubah. From the way I think, the things I do, the ways I use my time, the things I enjoy, all of these things were so worldly and so lacking that I had to change everything. Dari cara saya berpikir, dari hal-hal yang saya lakukan, cara saya menggunakan waktu saya, hal-hal yang saya nikmati, semua hal itu begitu duniawi dan sangat-sangat buruk di mata Tuhan. Sehingga saya harus mengubah segalanya. Even more so in RGM, the demand for Christian living is tough, harsh, but definitely effective. Amen? Bahkan lebih lagi dalam RGM, tuntutan hidup sebagai orang Kristen sangat ketat, keras, tetapi pasti efektif. Amin. My previous mold had to change, and it did. But not after a lot of gruesome and ugly sessions of listening, counseling, and arguments. Pola pikir saya yang lama harus berubah dan memang berubah. Namun hal itu tidak terjadi dalam semalam saja. Banyak sekali sesi yang menyakitkan, yang tidak menyenangkan. Seperti mendengar, konseling, dan perdebatan. I truly appreciate and I want to thank all the senior pastors and elders and everyone in RGM that has helped me reshape my life into the Christian I am now. Saya sungguh ingin mengucap syukur, berterima kasih kepada para gembala senior, para pendeta, penatua, serta semua orang di RGM yang telah membantu saya membentuk kembali hidup saya menjadi seorang Kristen yang saya jalani sekarang. But brothers and sisters, it really was not easy. Tetapi saudara, sungguh itu enggak gampang sama sekali. Oftentimes it felt extremely difficult to hear, you can do it, when it felt impossible. Kadang-kadang saya rasa tuh susah sekali untuk mendengarkan kata, kamu pasti bisa melakukannya. Padahal saya rasa sendiri itu sangat mustahil. Too often I felt like Sisyphus pushing that boulder
up the hill. Terlalu sering aku merasa seperti Sisyphus yang terus mendorong batu besar keluar ke atas bukit. There were just endless things in my life that had to change, but I had to deny my flesh. Ada begitu banyak hal di dalam hidup saya yang harus diubah. Tetapi saya memilih untuk terus mematikan daging saya. I went through seasons of discouragement, hopelessness, and even backsliding. It was never easy, but it was possible. Saya mengalami masa-masa putus asa, ya, mengalami rasa tidak ada harapan dan bahkan kemunduran. Itu tidak pernah mudah. Tetapi saya mau katakan hari ini, itu semua mungkin dan bisa terjadi dalam hidup kita. Brothers and sisters, I only want to encourage you with one thing. God can change you. Saudara-saudari, saya ingin menguatkan semua yang ada di sini dengan satu hal. Tuhan dapat mengubah kita semua. Yes, He can. The only one who says He can't is you. Ya, Tuhan bisa. Satu-satunya yang mengatakan tidak bisa itu adalah saudara sendiri. For a lot of us, changing the way we use our time, the habits we develop throughout our life is greatly difficult. But it is not impossible and God demands it. Bagi banyak di antara kita, mengubah cara kita menggunakan waktu dan kebiasaan yang telah kita kembangkan dari dulu, dari kita kecil merupakan hal yang sangat sulit. Namun hal itu bukanlah hal yang mustahil karena Tuhan telah menuntut kita untuk hidup sesuai dengan hidupnya. Let me repeat it again. Our mindset needs to be changed. We cannot be living the way we used to live. It has to be different. Biarkan saya ulangi sekali lagi. Pola pikir kita harus diubah. Kita tidak bisa hidup seperti dulu. Pola pikir kita harus berbeda. Denying our flesh is a command. It means even the way we use our time also has to be different. We cannot stay in our comfort zone. God is pushing us to use our time for Him and not ourselves. Menolak keinginan daging adalah perintah. Artinya bahkan cara kita menggunakan waktu pun harus berbeda. Kita tidak boleh tetap berada dalam zona nyaman kita. Karena Tuhan telah mendorong kita untuk menggunakan waktu kita baginya, bukan bagi diri kita sendiri lagi. As God speaks through His written word, so we must obey when He calls us to use our time wisely. Seperti Tuhan berbicara melalui firman-Nya yang telah tertulis, demikianlah pula kita harus taat ketika Tuhan memanggil kita untuk menggunakan waktu kita dengan bijak. It means to be on your feet when it's time to work. It means to work even when you don't feel like it. It means to work hard when you don't want to. It means push yourself when you are called to. It also means rest well when it's time to rest. Artinya bersiaplah untuk bekerja ketika waktunya sudah bekerja. Bekerja lebih keras bahkan ketika kita tidak merasa ingin melakukannya. Artinya dorong diri kita untuk selalu bisa melakukan hal yang telah dipanggil di dalam hidup kita. Dan artinya juga istirahatlah dengan baik ketika waktunya tiba untuk beristirahat. We are not here to live the life of the ascetic. Play hard and work hard. Our calling is simply to have a life lived in God. It is daily living that is constantly governed by the Word of God. Tetapi kita tidak berada di sini untuk hidup seperti pertapa. Ingatlah, kita bisa bersenang-senanglah dengan keras. Tapi kita juga harus bekerja keras. Panggilan kita hanyalah untuk hidup di dalam Tuhan. Ini adalah kehidupan sehari-hari yang selalu dipimpin oleh firman Tuhan. Which is my second point, being governed by the Word of God. Kita akan lanjut di poin kedua saya, yaitu diatur oleh firman Tuhan. Let us not forget what is written in Ecclesiastes to keep His commandments. Jangan kita lupakan apa yang telah tertulis di dalam kitab Pengkhotbah tentang pentingnya menaati perintah-perintahnya. We have learned the fact that we ourselves do not determine what is right and wrong anymore in our lives. We must let the Word be alive in us.
meaning we must live out God's written word. Kita telah menyadari bahwa kita sendiri tidak lagi menentukan apa yang benar dan salah di dalam hidup kita. Kita harus membiarkan firman Tuhan untuk hidup di dalam diri kita. Artinya kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan yang tertulis. The command to keep His commandments means to value it highly, obey it, and continue doing it. Perintah untuk menaati perintahnya berarti menghargai perintah itu dengan sungguh-sungguh, mentaati perintah itu dengan sungguh-sungguh, dan terus melakukan perintah itu setiap hari. Brothers and sisters, have you ever arrived in a new country or even a different part of town and you would see things that are strange or different to you? Saudara-saudari, pernah nggak ke negara orang, ke negara baru, atau bagian di kota yang berbeda, terus saudara ngerasa aneh karena semuanya itu baru. And you would think to yourself and ask, what are they doing? And why are they doing this? Dan mungkin saudara akan berpikir di dalam hati dan bertanya, apa sih yang mereka lakukan? Ngapa sih kok mereka ngelakuin itu? Then you would speak to your friend and ask, friend, what is the thing that the people here are doing and why do they do it? To which you would often get an answer, and you would understand and follow the customs in that place. Mungkin habis itu saudara bertanya sama dengan teman saudara. Teman, apa sih kok orang-orang di sini ngelakuin dan kenapa sih kok mereka ngelakuin hal itu? Dan mungkin saudara seringkali akan mendapatkan jawaban seperti ini. Dia mendapatkan jawaban yang memahami dan mengikut adat istiadat atau budaya di tempat mereka. That is what it's like to now enter into the customs, the culture of the kingdom of heaven. Itulah seperti apa rasanya sekarang memasuki adat istiadat dan budaya kerajaan surga. These are the rules to keep here, but we are more than just tourists. We are called to be citizens of this kingdom. Ini adalah aturan yang harus diikuti. Tetapi kita itu bukan hanya sebagai turis di dalam dunia ini. Kita dipanggil untuk menjadi warga negara kerajaan surga ini. To be living and dwelling in this society, you cannot be living as you previously were. Untuk hidup dan tinggal sebagai masyarakat di kerajaan Tuhan, kita tidak bisa hidup seperti sebelumnya. There needs to be a change from the rules of life you once lived. And now you need to live out a new one. Perlu ada perubahan dari aturan hidup yang pernah Anda jalani. Dan sekarang Anda perlu hidup sesuai dengan aturan baru yang telah diberikan. Matthew 19 verse 17, Jesus answered, "Why are you asking me what is essentially good? There is only one who is essentially good, but if you wish to enter into eternal life, keep the commandments." Matius 19 ayat 17 berkata, Yesus menjawab, "Mengapa kamu bertanya kepadaku tentang apa yang secara hakiki itu baik? Hanya ada satu yang secara hakiki baik. Tetapi jika kamu ingin masuk ke dalam hidup yang kekal, taatilah perintah-perintahnya." Keep His commandments. That is the rule that brings us into eternal life. Taatilah perintah-perintah Tuhan. Itulah aturan yang membawa kita semua kepada hidup yang kekal. But what are His commandments? Why are there so many? How do I live all of them out? And how can I read them without being bored? Tapi apa sih perintah Tuhan? Mengapa kok perintah Tuhan banyak sekali? Bagaimana saya bisa menjalani semua perintah Tuhan? Bagaimana saya bisa membaca firman Tuhan tanpa merasa bosan? Isn't this something so common we encounter when reading the Bible? Bukankah ini satu hal yang sering kita lewati ketika kita membaca firman-Nya? These are questions I have heard and encountered myself, and there is one answer to them. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang pernah saya dengar dan alami sendiri, dan ada satu jawaban untuk semuanya. Psalm 1 verses 1 to 3. Blessed, fortunate, prosperous, and favored by God is the man who does not walk in the counsel of the wicked, following their advice and example, nor stand in the path of sinners, nor sit down to rest in the seat of scoffers, ridiculers. But his delight is in the law of the Lord, and on his law, his precepts, teachings, he habitually meditates day and night. And he will be like a tree firmly planted and fed by streams of water, which yields its fruit in its season.
Its leaf does not wither, and in whatever he does, he prospers and comes to maturity. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 berkata, berbahagialah, diberkati, sejahtera dan diberkati oleh Tuhan orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, mengikuti nasihat dan teladan mereka, tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk beristirahat di tempat orang yang menghina, mengejek. Ayat 2. Tetapi kesukaannya ada pada hukum Tuhan, dan pada hukumnya, perintah dan ajarannya, ia secara teratur merenungkan siang dan malam. Dan ia akan seperti pohon yang ditanam dengan kokoh dan diberi air di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada waktunya, daunnya tidak layu, dan dalam segala yang dilakukannya, ia berhasil dan mencapai kematangan. To know what is in the heart of the Lord is to put away the things of the world. Before you can put on God, you must get rid of your godlessness. Untuk mengetahui apa yang ada di hati Tuhan, kita harus melepaskan semua hal-hal duniawi. Sebelum kita dapat mengenakan Tuhan di dalam hidup kita harus membuang hidup kita yang tidak bertuhan. God's blessing comes to those who do not continue living and being with the community of the wicked. He does not lean his ear to the counsels, the advice of the wicked, from the ideas of lofty self-righteous virtues without basis. And even worse, to follow their examples. Berkat Tuhan datang kepada mereka yang tidak melanjutkan hidup yang bergaul dengan komunitas orang-orang jahat. Komunitas orang-orang yang selalu memilih untuk berdosa. Ia tidak mendengarkan nasihat-nasihat, saran-saran orang jahat dari gagasan-gagasan mereka tentang kebajikan diri yang mulia tanpa dasar, bahkan lebih buruk lagi mengikuti contoh hidup mereka. He does not stand where they stand, following the voices of sinners to stand defending on what sinners think is right. And he does not stop to intentionally sit down and rest and have relationships with people who ridicule the word of God. Orang yang diberkati ini adalah orang yang tidak berdiri di tempat mereka berdiri, tidak mengikuti suara orang-orang berdosa, tidak membela apa yang orang berdosa anggap benar, dan tidak berhenti dengan secara sengaja duduk, beristirahat, dan bahkan menjalani hubungan dengan orang-orang yang menghina firman Tuhan. These are people who intentionally disregard the word of God and do not care to listen to him. These people will not bring you to God. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang dengan sengaja mengabaikan firman Tuhan dan tidak peduli untuk mendengarkannya. Orang-orang ini tidak akan membawa Anda pada Tuhan. Don't these people sound similar to our ears? Apakah orang-orang seperti ini terdengar mirip di telinga kita? For me, they were my closest friends, and it took a great deal to cut them off. Bagi saya, orang-orang seperti ini adalah teman-teman terdekat saya dan butuh usaha yang besar bagi saya untuk memutuskan hubungan dengan mereka. But this is the demand of the Word of God. Tetapi inilah tuntunan firman Tuhan. The Word of God is sovereign. Obedience must be absolute. Firman Tuhan adalah hal yang berkuasa dan ketaatan harus menjadi hal yang mutlak di dalam hidup kita. If I had not listened, I would be going back and forth between listening the Word of God and the chatters of evildoers. What would I become then? What integrity will I hold? Jika aku tidak mendengarkan, aku akan maju mundur untuk mendengarkan firman Tuhan dan omongan-omongan orang-orang jahat. Apa yang akan terjadi padaku? Integritas apa yang aku miliki? The first step must be to set ourselves apart from the worldly lifestyle to listen to the Word of God. Langkah pertama adalah memisahkan diri dari gaya hidup duniawi untuk mendengarkan firman Tuhan. And when we listen, we are to delight and meditate. Nah, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, sikap yang benar seharusnya kita menikmati dan merenungkan firman Tuhan itu. It might seem boring, but brothers and sisters, is it only boring because you have other things you want to do with your time? Mungkin terdengar sangat membosankan. Tetapi saudara-saudari, hal itu hanya membosankan jika saudara-saudari memiliki hal lain yang ingin
saudara lakukan dengan waktu saudara. If our priority, our love, and our desire is to know our God, isn't it a given we listen to His word and dwell on it through the day? Jika prioritas kita itu adalah kasih dan keinginan untuk mengenal Tuhan kita, bukankah sudah pasti bahwa keinginan kita itu mendengarkan firman-Nya dan merenungkan firman-Nya sepanjang hari? Isn't it simple? If you love someone, you want to spend time with them and get to know them, right? Bukankah itu sederhana? Jika kamu mencintai seseorang, kamu pasti ingin menghabiskan waktu bersama dengan mereka dan mengenal mereka lebih dalam, betul kan? The more in love, the more it feels like you can't be set apart. Semakin dalam kasihmu terhadap orang itu, semakin sulit rasanya untuk berpisah dari mereka. This love for God is not lustful, but full of reverence. Kasih kepada Tuhan itu bukanlah kasih yang penuh nafsu, tetapi kasih yang penuh dengan rasa hormat. It seeks to give the honor and glory deserved to our God. Kasih ini bertujuan untuk memberikan kehormatan dan kemuliaan yang pantas bagi Tuhan kita. So give to Him what is His due, and delight and meditate on His word day and night. Oleh karena itu, berikanlah kepada Tuhan apa yang Tuhan pantas terima. Dan nikmatilah serta renungkanlah firman-Nya siang dan malam. What are the commandments to keep? Apa saja perintah yang harus kita taati? Those are the things we will come to know as we read His written word. Itulah hal-hal yang akan kita ketahui seiring dengan waktu ketika kita memilih untuk terus membaca firman-Nya. I had an art lecturer who taught me this lesson about drawing. Saya pernah memiliki seorang dosen seni yang mengajarkan saya sebuah pelajaran tentang menggambar. If you only look at ugly pictures your whole life, all you can draw are ugly pictures. Jika sepanjang hidup saudara hanya melihat gambar-gambar yang jelek, maka saudara hanya akan gambar hal-hal yang jelek. What we live out depends on what we take in, which is what we read and understand. Apa yang kita jalani tergantung pada apa yang kita baca dan pahami. If you only listen to watered down prosperity and empty declarations, then of course you will live easily. Jika saudara hanya mendengarkan ajaran kemakmuran yang telah dilemahkan dan pernyataan-pernyataan yang kosong, maka memang saudara akan hidup dengan mudah. But can you take into account on the day of judgment when God asks, why did you turn your ear from truth? Why did you continue to practice evil? Tetapi bisakah saudara memberikan pertanggungjawaban di hari penghakiman ketika Tuhan bertanya, mengapa kok kamu memalingkan telingamu dari kebenaran? Mengapa kamu terus melakukan kejahatan? Can you answer, I didn't know I needed to do that? Or, I didn't know that's a sin, you know. Bisakah Anda menjawab kepada Tuhan, saya nggak tahu Tuhan kalau saya harus ngelakuin itu? Atau saya nggak tahu Tuhan kalau itu tuh dosa? Of course you can't. Tentu saja saudara tidak bisa. In the end, we will be judged based on every hidden and secret thing, whether it is good or evil. Pada akhirnya kita akan dihakimi berdasarkan setiap hal yang tersembunyi dan rahasia, baik yang baik maupun yang jahat. Whether we know it is good or evil does not matter before the seat of judgment. Apakah kita tahu hal itu baik atau jahat itu tidak penting di hadapan Tuhan di hari penghakiman tiba. So brothers and sisters, come to read the word of God and listen to God in every weekly sermon. Saudara-saudari, maka dari itu bacalah firman Tuhan dan dengarkan firman-Nya dalam setiap khotbah yang didengar. They are to nourish, equip, rebuke, and exhort you to live as God has commanded. Khotbah-khotbah ini bertujuan untuk memberi makan rohani, untuk melengkapi, untuk menegur dan mendorong kita untuk hidup sesuai dengan perintah Tuhan. I've had a moment when Pastor Jason asked me, what verse are you living out right now? Saya pernah mengalami momen ketika Pastor Jason bertanya kepada saya, ayat Alkitab mana yang sedang kamu hidupi saat ini? And I stood there silently. Dan saya hanya berdiri di sana diam membisu. In honesty, out of the hundreds written, I don't think I lived one out. Jujur saja,
Dari ratusan yang tertulis, saya rasa saya tidak pernah menjalani satu ayat pun. In hindsight, I could have answered, "You shall not commit murder." Secara cepat saya bisa menjawab, janganlah engkau membunuh. But the question truly asks the inner self, how much have I cared for keeping his commandments? How often, how consistently have I managed to live it out? Tetapi pertanyaan itu sebenarnya menanyakan pada diri sendiri, seberapa besar saya telah peduli dengan menjaga perintah-perintah Tuhan. Seberapa sering, seberapa konsistenkah saya telah berusaha untuk menetapkan atau melaksanakan firman Tuhan. Can you give an account if you're called by God today? Apakah kita dapat mempertanggungjawabkan kehidupan kita kalau hari ini Tuhan memanggil saudara hari ini? Let us repent and make a change and use our time now in the fear of God. Marilah kita bertobat dan melakukan perubahan. Segera gunakan waktu kita untuk takut akan Tuhan. Now on to the third and final point, living in God. Sekarang kita akan masuk ke dalam poin ketiga dan yang terakhir, hidup dalam Tuhan. John 15 verses 5 to 7. I am the vine, you are the branches. Whoever lives in me and I in him bears much abundant fruit. However, apart from me, cut off from vital union with me, you can do nothing. If a person does not dwell in me, he is thrown out like a broken off branch and withers. Such branches are gathered up and thrown into the fire, and they are burned. If you live in me, abide vitally united to me, and my words remain in you, and continue to live in your hearts, ask whatever you will, and it shall be done for you. Yohanes 15 ayat 5 sampai 7 berkata, Aku adalah pokok anggur, kamu adalah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia akan menghasilkan buah yang banyak melimpah. Namun tanpa aku terputus dari persatuan yang hidup dengan aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jika seseorang tidak tinggal di dalam aku, dia akan dibuang seperti ranting yang terputus dan layu. Ranting-ranting seperti itu dikumpulkan dan dilemparkan ke dalam api dan mereka dibakar. Jika kamu tinggal di dalam aku, tetap bersatu secara vital dengan aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, dan terus hidup di dalam hatimu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan hal itu akan dikabulkan bagimu. Live in Jesus, live in the Word, because in Him we will bear fruit and continue to bear fruit. Hiduplah dalam Yesus, hiduplah dalam firman-Nya, karena di dalam Tuhan kita akan berbuah dan terus berbuah. Fruit is the fruitfulness of living in God. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. To bear this fruit is the result of the labor of using our time in the fear of God. Buah adalah hasil dari hidup dalam Tuhan. Ada kasih, ada sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Memperoleh buah ini adalah hasil dari usaha menggunakan waktu kita untuk takut akan Tuhan. Without living in Jesus, remaining in Him, we cannot do anything. Tanpa hidup di dalam Yesus dan tetap tinggal di dalamnya, kita tidak bisa melakukan apapun. As the tree that grew by the river needs water from the river to live, so do we, and we cannot live without God. Seperti pohon yang tumbuh di tepi sungai membutuhkan air dari sungai untuk hidup, demikian pula kita. Dan kita tidak dapat hidup tanpa Tuhan. Jesus is teaching us dependency and the requirement for us to bear fruit. This is the result, or in some ways, the indicators of faithful and fruitful use of our time. Yesus sedang mengajarkan kepada kita tentang ketergantungan dan kebutuhan bagi kita untuk menghasilkan buah. Inilah hasilnya, atau dalam beberapa hal indikator dari penggunaan waktu kita yang setia dan berbuah. Notice that these are not for ourselves, but rather in the use of our time for God,
it extends to fruitfulness in the lives of others. Perhatikan bahwa hal-hal ini bukanlah untuk diri kita sendiri, melainkan untuk penggunaan waktu kita bagi Tuhan yang berbuah dalam kehidupan orang lain juga. Why did Jesus continue by saying, whatever you ask for, it shall be done for you? Mengapa Yesus melanjutkan dengan mengatakan apapun yang kamu minta akan dikabulkan bagimu? Does it mean we can suddenly ask for a car, a house, branded bags? Apakah artinya kita bisa tiba-tiba minta mobil, rumah, atau tas-tas bermerek? I believe all of us in RGM knows this is not what it means. Saya yakin semua orang di RGM tahu bahwa ini bukan maksud Tuhan. We do not ask for material things of this earth, but for sustenance that God gives to continue on in obedience. Kita tahu bahwa kita tidak bisa meminta hal-hal materi dari dunia ini, tetapi kita meminta berkat yang diberikan Tuhan untuk terus hidup dalam ketaatannya. A branch seeks to bear fruit as the vine gives sustenance. Sebuah cabang yang berusaha menghasilkan buah sebagaimana pohon anggur yang juga memberikan buahnya. Then what do we ask for? Kalau gitu apa dong yang bisa kita minta? This verse is for prayer. Ayat ini itu sebenarnya adalah sebuah doa. Talk to God and ask. Berbicaralah kepada Tuhan dan mintalah kepada Tuhan. Ask for mercy. Ask for grace. Ask for the fear of God always. Ask for obedience. Ask for reverence. Ask for comfort. Ask for surrender. Ask for wisdom to reject sin. Ask for God to govern us. Ask for God for strength through the day. If indeed these things that align with Him are in your hearts, then indeed you will receive. Apa saja yang harus kita minta? Mintalah belas kasihan, mintalah anugerah, mintalah rasa takut akan Tuhan, mintalah ketaatan, mintalah penghormatan, mintalah penghiburan, mintalah penyerahan diri, mintalah kebijaksanaan atau hikmat untuk menolak dosa. Mintalah Tuhan untuk memimpin hidup kita, meminta Tuhan untuk menguatkan kita melewati hari-hari kita. Jika memang hal-hal ini yang kita minta kepada Tuhan selaras dengan Tuhan, maka kita akan menerimanya. Aren't these things more important than material property? Bukankah hal ini lebih penting daripada hal-hal materi yang ada di dunia? But does it mean that Christians cannot have nice things? Tapi apakah artinya orang Kristen gak boleh punya hal-hal yang secara materi yang baik? In fact, some of us in our hearts might think, but there are people who call themselves Christians who dishonor God, but they were not cut off. Rather, because they did not fear God, they gained more riches and success in this world. Mungkin ada beberapa dari kita yang bertanya, tapi kok ada ya orang-orang yang menyebut diri mereka Kristen, yang menghina Tuhan, tetapi mereka tidak diusir. Justru karena mereka itu kok gak takut ya sama Tuhan. Mereka memperoleh lebih banyak kekayaan dan kesuksesan di dunia ini. Is God unfair? Apakah Tuhan tidak adil? But brothers and sisters, why do we compare ourselves to riches gained through evil? Tetapi saudara-saudari, mengapa kok kita nggak perlulah membandingkan diri kita dengan kekayaan yang diperoleh melalui kejahatan? Are God's blessings not enough for us, God's people? Apakah berkat-berkat Tuhan tidak cukup bagi kita sebagai umat Tuhan? Why is material success the only thing we are looking for in life? Mengapa kesuksesan materi menjadi satu-satunya hal yang kita cari di dalam hidup kita? Why is it the only thing we think first in prayer? Mengapa hal itu menjadi satu-satunya hal yang kita pikirkan terlebih dahulu di dalam doa kita? Proverbs 23 verse 17 says, "Do not let your heart envy sinners who live godless lives and have no hope for salvation, but continue to live in the reverent, worshipful fear of the Lord day by day." Amsal 23 ayat 17 berkata, jangan biarkan hatimu iri kepada orang-orang berdosa yang hidup tanpa Tuhan dan tidak memiliki harapan akan keselamatan. Tetapi teruslah hidup dalam takut yang saleh dan penuh penghormatan kepada Tuhan setiap hari. What will it profit a man if he gains the whole world, wealth, fame, success, but forfeits his soul? Or what will a man give in exchange for his soul? Apa gunanya bagi seseorang jika ia memperoleh seluruh dunia,
memperoleh kekayaan, ketenaran, dan kesuksesan, tetapi kehilangan jiwanya. Atau apa yang akan diberikan seseorang sebagai ganti jiwanya. God commands us not to let our hearts envy. Tuhan memerintahkan kita untuk tidak membiarkan hati kita iri dengan orang seperti ini. God knows what is in our hearts. Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati kita. Oftentimes, we still want what they have, Seringkali kita masih menginginkan apa yang mereka miliki, to look how they look, ingin terlihat seperti mereka, to enjoy as they enjoyed life. dan ingin menikmati hidup seperti mereka menikmati hidup. But God is saying to us tonight, do not let your heart envy sinners. Tetapi Tuhan berkata kepada kita hari ini, jangan biarkan hati kita iri kepada orang-orang berdosa. Continue to live in the reverent, worshipful fear of the Lord day by day. Teruslah hidup dalam rasa takut yang penuh hormat dan penyembahan kepada Tuhan setiap hari. Set your mind straight. Between God and worldly success, always make the right choice and choose God. Jernihkan pikiran kita antara Tuhan dan kesuksesan dunia. Selalu buatlah pilihan yang benar dan pilihlah Tuhan. Even if it means swallowing your pride. Bahkan jika itu berarti menelan harga diri, menelan kesombongan kita. But does it mean we don't have to work hard? Tapi apakah artinya kita bisa bermalas-malasan? Does it also mean Christians cannot prosper? Apakah artinya orang Kristen juga tidak bisa makmur atau kaya? A man is called to toil, and God will bless the righteous according to his allotted portion. Kita telah dipanggil untuk bekerja keras dan Tuhan akan memberkati orang yang benar sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan Tuhan. As Ecclesiastes 5 verse 18 says, "Behold, here is what I have seen to be good and fitting, to eat and drink and to find enjoyment in all the labor in which he labors under the sun during the few days of his life which God gives him. For this is his allotted reward." Seperti yang dikatakan di Pengkhotbah 5 ayat 18. Lihatlah, inilah yang telah kulihat sebagai hal yang baik dan tepat. Makan dan minum, serta menikmati segala jerih payah yang dilakukannya di bawah matahari selama beberapa hari hidupnya yang diberikan Tuhan kepadanya. Karena inilah upah yang telah ditetapkan baginya. And Psalm 37 verse 5 has said, "I have been young and now I am old, yet I have not seen the righteous, those in right standing with God, abandoned, or his descendants pleading for bread." Dan Mazmur 37 ayat 25 telah mengatakan, aku pernah muda dan kini aku sudah tua. Namun aku belum pernah melihat orang benar yang berkenan di hadapan Tuhan ditinggalkan atau keturunannya meminta-minta roti. God has an allotted portion for each of us, so we should not worry nor be overly greedy for the things on this earth. Tuhan telah menetapkan bagian yang telah ditentukan bagi masing-masing kita. Jadi kita tidak perlu khawatir atau serakah terhadap hal-hal dunia ini. Our inheritance is not in material blessings that come and go, but in the eternal life God is preparing for us. Amen? Warisan kita bukanlah berkat-berkat materi yang datang dan pergi, tetapi dalam kehidupan kekal yang sedang dipersiapkan Tuhan bagi kita. Whatever the world might call us, rich or poor, successes or failures, foolish or wise, it does not take away what God has prepared for us, be it on earth or in heaven. Apapun sebutan yang dunia berikan kepada kita, kaya atau miskin, sukses atau gagal, bodoh atau bijak, hal itu tidak akan menghilangkan apa yang telah Tuhan siapkan bagi kita, baik di bumi maupun di surga. I would like to close with a verse from Lamentations 3 verse 24. "The Lord is my portion and my inheritance, says my soul. Therefore I have hope in him and wait expectantly for him." Saya ingin mengakhiri dengan satu ayat dari Ratapan 3 ayat 24. Tuhan adalah bagianku dan warisanku, kata jiwaku. Oleh karena itu, aku berharap kepadanya dan menanti-nantikannya dengan penuh pengharapan. Let this verse guide our way to use our time faithfully. Through days that are good or sad,
What is our allotted portion but the Lord who has called us? Biarlah ayat ini menjadi panutan, panduan bagi kita dalam menggunakan waktu dengan setia. Melalui hari-hari yang baik atau sedih. Apa yang menjadi bagian kita selain Tuhan yang telah memanggil kita? How are we using our time now? Bagaimana kita menggunakan waktu kita sekarang? Is it for gaming, Apakah hanya untuk main game? for working, Apakah hanya untuk bekerja? for dwelling in fantasies? Apakah hanya untuk larut dalam fantasi? The end of it is this. Pada akhirnya intinya itu hanya ini. What do we place our hope in? Apa yang kita jadikan harapan kita? What is our time for? Untuk apa kita diberikan waktu? If the answer is for material wealth, Jika jawaban saudara untuk kekayaan materi, enjoyment of life, untuk menikmati hidup, fun, untuk kesenangan pribadi, sexual satisfaction, untuk kepuasan seksual, then consider carefully your ways and repent. maka pertimbangkanlah dengan seksama cara-cara hidup saudara dan bertobatlah. Make God the source of our hope and desire. Jadikanlah Tuhan sebagai sumber harapan dan keinginan kita. Him who we wait for in this life and the life to come. Dia Amen. yang kita tunggu-tunggu dalam hidup ini dan hidup yang akan datang. Let us pray. Mari kita berdoa. Father in heaven, we thank you for your word. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu atas firman-Mu. Convict our hearts and humble us to obey and receive your word and practice them in our daily lives. Yakinkan hati kami dan rendahkanlah hati kami agar mau taat dan menerima firman-Mu serta mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari kami. Dictate in us righteous living. Tunjukkanlah kami setiap hidup yang benar ya Tuhan. We want to deny our flesh, Lord, and use our time faithfully and fruitfully for you in the fear of you. Kami ingin menentang daging kami. Kami mau mematikan daging kami dan menggunakan waktu kami dengan setia dan berbuah bagi Engkau dalam takut akan Engkau saja. We may not have lived in the fear of you, Lord, but shape us and change us for the glory of your name. Kami mungkin belum hidup dalam takut akan Engkau Tuhan, tetapi bentuklah dan ubahlah kami untuk kemuliaan nama-Mu. Govern us with your word always from now and evermore. Pimpinlah kami, tuntunlah kami dengan firman-Mu, selalu mulai dari hari ini dan selamanya. In Jesus' name we pray. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.